Modifikasi sepeda motor, khususnya motor matic di Indonesia, sudah menjadi gaya hidup. Dari modifikasi yang proper, hedon, sampai modifikasi yang tidak terlihat, alias hanya oprek bagian mesin dan CVT. Nah, beberapa waktu lalu, kami sudah membuat video tentang bilet dan lampu belakang putih yang ternyata cukup banyak yang relate dengan pengalaman kami. Kali ini kami akan membahas tentang modifikasi goblok lainnya yang dilakukan user matic Indonesia. Adalah modifikasi yang menyalahi kodratnya, di mana kecepatan tidak sesuai dengan suara, tidak enak dipandang, hanya berisik di telinga. Dan seperti inilah ciri-ciri orang dengan gangguan jiwa. Mari kita bahas di video ini. Modifikasi sepeda motor memang hal yang menyenangkan bagi sebagian orang. Tapi banyak modifikasi yang sebenarnya tidak berpengaruh apa-apa, bahkan sangat tidak cocok dan malah merugikan pengguna jalan lainnya. Seperti modifikasi yang satu ini, mengganti knalpot brong. Banyak yang mengira suara keras identik dengan tenaga besar. Padahal pada mesin standar, mengganti knalpot tanpa remapping ECU atau penyesuaian bahan bakar justru merugikan. Selain gak cocok sama sekali, modifikasi knalpot brong yang sangat bising ini juga tidak ada efeknya dengan tenaga motor. Kalaupun ada, itu sangat sedikit atau bahkan cuma placebo effect. Knalpot standar didesain memiliki back pressure atau tekanan balik yang pas. Sementara knalpot brong, tekanan balik tersebut tidak diperhitungkan, bahkan mungkin tidak ada. Yang penting suaranya menusuk telinga, termasuk telinga pengendara jalan lainnya. Apalagi hembusan knalpotnya yang langsung mengarah ke muka. Dan kita semua sudah bisa menebak isi kepala yang punya. Otaknya para pengguna knalpot brong rusak busuk. Nah, knalpot yang terlalu lega tanpa tekanan balik yang pas ini justru membuat tarikan bawah makin ngempos, karena hilangnya hambatan yang diperlukan untuk menahan campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar sebelum proses kompresi selesai. Tanpa tekanan balik yang ideal, gas yang baru masuk malah ikut keluar bersama gas buang sebelum sempat terbakar sempurna. Akibatnya, tekanan di putaran rendah menjadi hilang, mesin kehilangan torsi puncaknya, dan kalian terpaksa memutar gas lebih dalam hanya untuk sekedar menjalankan motor dari posisi diam. Selain tidak ada manfaatnya kecuali cuma untuk caper, knalpot seperti ini juga biasanya memiliki desain menjulang ke angkasa. Dan kalau kalian nemu yang begini, halal hukumnya untuk ditendang palanya. Iya, modifikasi yang satu ini menurut kami benar-benar nggak cocok buat motor matic. Kecuali knalpot yang harganya lumayan dan bermerek. Biasanya juga punya desain lebih keren dan suaranya tidak bising. Penggantian knalpot aftermarket yang memiliki desain lebih keren masih kami maklumi, karena biasanya knalpot standar desainnya agak kurang. Bahkan ada yang delosor seperti ini. Tetapi juga harus mempertimbangkan kebisingannya supaya tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Yang gak habis pikir lagi, ada yang sengaja membobok knalpot standar hanya untuk membuat suaranya jadi bising. Tanpa ada perubahan look, tidak ada perubahan tenaga, cuma suara yang memekakan telinga, mengganggu tetangga, dan langsung terlihat skor IQ yang punya. Nah, kalau penikmat sound horek katanya sudah SDM rendah, yang seperti ini sepertinya lebih rendah, bahkan lebih rendah sampai masuk ke dalam tanah.
sakit aku tidak peduli, tetangga yang lelah mau istirahat aku tidak peduli, atau siapapun yang butuh ketenangan aku tidak peduli. Selain tidak berpengaruh ke tenaga, penggantian knalpot brong abal-abal ini justru memiliki efek negatif yang lebih banyak. Selain terhadap sesama pengguna jalan, tetapi juga terhadap mesin motor kalian. Knalpot abal-abal sering dibuat tanpa perhitungan teknik yang benar. Banyak yang hanya mengutamakan suara keras tanpa memperhatikan aliran gas buang yang stabil. Akibatnya, suhu mesin bisa meningkat lebih cepat karena pembuangan gas tidak optimal. Dan dalam jangka panjang, kondisi ini juga bisa mempercepat keausan komponen mesin, seperti klep hingga piston. Termasuk mempercepat ajal kalian yang tidak bisa diam dan mengganggu ketentraman. Dan pastinya setiap orang mendoakan supaya kalian segera bertemu dengan Tuhan. Efek negatif selanjutnya adalah boros bahan bakar. Nah, karena dengan penggantian knalpot ini tenaga di putaran bawah jadi hilang, pengendara cenderung menarik gas lebih dalam untuk mendapatkan akselerasi yang berujung pada konsumsi BBM yang membengkak di tengah kondisi dunia yang sedang bergejolak yang sangat berpengaruh terhadap harga minyak. Kalau knalpot kalian masih terus berteriak, sudah dapat dipastikan kalian nggak berotak. Dengan menggunakan knalpot berisik dan mengganggu ini, semua orang di jalanan akan mendengar Anda. Anak bayi yang baru saja tidur akan terbangun karena Anda. Dan itu nggak apa-apa. Nggak penting bayi itu tidur. Yang penting Anda terlihat maco. Sampah. Efek negatif ke orang lain juga tidak kalah banyak. Bahkan sama sekali tidak ada efek positifnya. Seperti gangguan pendengaran, bahkan sampai tuli permanen. Paparan suara di atas 85 desibel secara terus-menerus dapat merusak sel rambut di telinga dalam. Dan fatalnya, knalpot brong seperti ini biasanya malah bisa menembus angka 100 desibel lebih. Selain itu, yang mungkin sering kalian lihat, knalpot ini juga sering memicu konflik sosial. Suara knalpot yang provokatif seringkali menjadi pemicu keributan di jalan atau kemarahan warga di area pemukiman. Suara knalpot yang masuk ke dalam rumah orang lain dianggap sebagai invasi privasi. Hal ini sering memicu kemarahan warga yang berujung pada tindakan main hakim sendiri, penghadangan hingga perkelahian. Dan jangan lupa, ada aturan main yang berlaku di jalan raya. Di Indonesia, penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar teknis melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Resikonya adalah tilang atau penyitaan kendaraan, plus bonus tendangan untuk gendang telinga kalian. Nah, kali ini kami sangat mendukung Pak Polisi. Iya, kali ini. Selain itu... Siapa itu? Siapa itu? Knalpot brong abal-abal atau bobokan mungkin memberikan kepuasan saat bagi ego. Namun harga yang dibayar terlalu mahal. Seperti kerusakan mesin, pemborosan bahan bakar, hingga hilangnya rasa hormat kepada dan dari orang lain. Jika kalian ingin performa lebih dan desain yang lebih keren, sebaiknya gunakan knalpot aftermarket resmi yang sudah melalui riset dyno test dan memiliki standar kebisingan yang jelas. Nah, gimana menurut kalian? Apakah setuju dengan pendapat kami? Atau malah kalian salah satu pelaku modifikasi seperti ini? Silahkan tulis opini kalian di kolom komentar di bawah.